Maka dalam surat Toha ayat 124 dan seterusnya, ini jadi refleksi buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika ataska ayatuka fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adabul akhirah asyaddu wa abqa. Dan barang siapa yang berpaling dari Allah, barang siapa yang dia menjilat kekuasaan dalam rangka untuk memenuhi, mengenyangkan perutnya dengan tidak melihat syariat, sehingga dia menghalalkan segala macam cara. Dan barang siapa yang menyimpang, barang siapa yang berjalan di jalan yang sesat, barang siapa yang berpihak terhadap kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan, itulah semuanya itu. Maka jaminan diberikan oleh pasti, wa inna lahu ma'isyatan dhanka, hidupnya ma'isyatan dhanka, sempit. Sempit itu kalau dalam bahasa tasawuf istidraj. Istidraj. Hartanya banyak, tapi sejatinya nggak bahagia. Istidraj. Terjadi. Ya, jabatannya tinggi, tapi dia tidak merasakan ketenangan dalam jiwanya, dalam hatinya. Istidraj. Hati-hati. Karena suatu saat sekonyong-konyong Allah akan merendahkan harkat martabat derajatnya. Bahkan, ya, sekonyong-konyong dia akan hancur, akan jatuh. Nunggu saatnya. Jadi orang yang berbuat maksiat tadi makin kaya, istidraj. Ya. Orang yang menghalalkan segala macam cara dan kedudukan jabatan katanya tinggi, luar biasa dihormati orang sampai sekarang, luar biasa, istidraj. Pada saatnya, kalau dia tidak bertobat segera kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan masuk nanti dalam sewaktu-waktu dengan tanpa dia sadari dia akan jatuh serendah-rendahnya, dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan di dunia ini, bahkan kelak di akhirat nanti. Itu istidraj. Makanya apa? Biarkan Allah Subhanahu Wa Taala yang menghukumnya. Kita lihat mungkin secara kasat mata dia bahagia, tapi bagaimana dengan hati yang tahu dia dari Allah Subhanahu Wa Taala? Ya kan? Nggak ada cerita kalau yang namanya uang haram nggak bakalan buat hati kita tenang. Betul. Nggak bakalan hati kita tenang kalau duitnya kita ambil, duitnya nggak halal. Kalau duitnya kita ambil, duitnya kita bawa pulang ke rumah itu rezeki yang nggak halal, nggak bakalan tenang kita. Dikejar-kejar dengan rasa kesamaan. Kalau berbuat maksiat, berbuat dosa, pasti nggak bakalan tenang. Itu kebetulan mati Allah. Beda, ya kan? Orang yang mendapatkan ketenangan, ketenteraman kan tadi. Ketika dia merasakan bahwa banyak sekali apa yang Allah beri kepadanya, tapi ketika dia mungkin melaksanakan ibadah, dia ada dia rasakan kenikmatan, kelezatan ibadahnya, istidraj. Apa itu? Berarti ada sesuatu yang maksiat atau kemungkaran yang kita kerjakan. Maka segera bertobat, segera istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Maha menerima taubat. Nah, kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang tadi disebutkan oleh Pak